saya kira kita pada sesi diskusi, mohon maaf untuk diskusi lewat raise hand saya tidak bisa mendeteksi urutannya ya. Jadi saya berdasarkan pada DQA yang bisa saya deteksi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Danang yang di sini, ya, bukan Danang Cilacap, itu yang open question yang mempunyai like terbanyak pada saat ini. Itu kalau saya lihat yang terbanyak itu sementara ini adalah Ruli Sudibyo, sepertinya gitu ya. Karena yang lainnya sudah dijawab mungkin. Mas Ruli Sudibyo, seperti yang kita ketahui, bahwa UN diganti menjadi AKM. Bagaimana peran guru matematika untuk mempersiapkan hal tersebut? Nah, ini pertanyaan seperti tadi sebenarnya disampaikan oleh panitia. Kalau pertanyaan itu ditujukan ke siapa? Jadi saya bisa menyampaikan pertanyaan itu ke siapa gitu ya. Mungkin ini ke Bu Rini saja, mungkin Bu Rini. Nah, saya punya otoritas untuk menunjuk. Monggo Bu Rini menjawab untuk Mas Ruli. Mas Ruli itu yang mana itu? Pertanyaannya Pak Yoyo, ini Mas Ruli Sudibyo ya? Ya, UN diganti AKM itu. Bagaimana peran guru matematika dalam mempersiapkan hal tersebut? Monggo Bu Rini. Belum tahu ya. Pak Angka minta tolong suaranya. Seperti yang kita ketahui bahwa UN diganti menjadi asesmen kompetensi minimum ya. Saya malah belum belajar banyak tentang ini. Bagaimana peran guru matematika untuk mempersiapkan hal tersebut. Saya nggak begitu tahu asesmen kompetensi minimum karena saya kemarin hanya lihat aja Pak Yoyo. Cuma saya tadi yang jawab yang penelitian. Ini masih tetap ada matematikanya ya mestinya. Saya nggak bisa jawab Pak Benar terus terang karena ini saya belum tentu. Saya sebentar ya cek googling. Saya kemarin membaca hanya tidak membaca asesmen kompetensi minimum Pak. Sebentar Pak. Takut salah menjawab Pak terus terang. Iya. Saya juga takut salah menjawab Pak Yoyo karena belum tahu asesmen kompetensi minimum Pak. Nyun sewu Pak. Ini Pak apa Mbak ini? Ruli Sudibyo. Sama-sama belum tahu. Saya baca. Ini di luar dari ruang lingkup kita ya. Kita bukan Superman. Bukan. Dan kita juga tidak mengurusi yang ini Pak. Mungkin nanti harus minimal ini kalau yang berwenang aja. Berwenang aja. Nah, takut salah menjawab. Pengganti ujian ini. Ya. Oke. Kemudian karena yang lainnya itu 2, saya urutkan berdasarkan waktu. Jadi literasi dan memori Pak. Sebenarnya sama Pak literasi dan memori. Ya, tapi saya peran guru akan sama saja. Sama kalau saya menyiapkan. Kalau saya menjawabnya seperti ini Pak Yoyo. Jadi saat ini sistem itu selalu berubah-ubah ya sejak saya menyadari sejak tahun 2013 ya waktu itu sistem itu berubah dengan cepat. Nah kemudian pertanyaan guru itu memang selalu banyak seperti ini Bu, ini sistem itu selalu berubah banyak. Apa yang harus dilakukan? Nah kalau saya pada siswanya saya mengatakan yang penting siswa itu diajari belajar. Nah pinter diajari belajar sehingga nanti pada waktu sistem itu berubah siswa itu tidak akan tergoncang. Jadi apapun kita siap menerima dan itu yang juga kami tanamkan untuk mahasiswa semester 1
Nah, biasanya berubah itu, sistem itu berubah. Nah, yang penting bagaimana ibu-ibu orang tua itu juga bingung, Bu, anak saya ini mau dibawa kemana? Yang penting sekarang belajar dulu, nggak usah berbicara sistem. Sistem itu kalau kita anak itu sudah menguasai apapun sistemnya mau seperti apa itu tetap akan bisa adjust dengan baik. Seperti itu, Pak Yayo. Seperti ini. Ya, terima kasih Bu Rini. Memang setahu saya dulu juga pada waktu kita masih sekolah gitu ya. Sebenarnya yang di kita itu diajari kalau saya mengatakan itu konsepnya gitu ya, konsep di dalam matematika mulai dari tingkat dasar sampai dengan mungkin tingkat SMA gitu. Sehingga nah persoalannya adalah kalau dilihat dari kompetensi menurut saya gitu ya. Jadi lebih banyak diajari konsep-konsep praktis gitu atau teknik-teknik praktis yang banyak diajarkan ya mungkin di ini ya. Padahal sebenarnya yang lebih penting itu adalah dasarnya, konsepnya. Jadi kalau kita mengajari itu, ini loh dasarnya itu adalah seperti ini. Jadi bukan langsung dari sisi praktisnya. Memang ada sih beberapa metode yang di luaran itu ya, metode praktis entah matematika atau simpoa atau apapun namanya gitu ya. Tetapi mungkin tidak memberikan dasar pengetahuan tentang matematika itu sendiri. Nah, di sinilah peran dari guru matematika untuk mempersiapkan tersebut. Jadi, anak tidak pada pada ya cara praktisnya, tetapi cara basicnya gitu ya. Ya itu mungkin tambahan dari saya. Mungkin saya bisa menambahkan Pak Yoyo. Monggo. Jadi sistemnya seperti apa kita belum tahu juga tentang yang sistem kompetisi apa itu sih. Jadi kalau apa peran guru matematika dalam mempersiapkan siswa, saya kira dengan berbagai sistem apapun itu perannya tetap akan sama. Yaitu perannya guru matematika harus memberikan pengetahuan matematika, pembelajaran matematika dengan benar kepada siswa. Ini kita juga tidak tahu seperti apa nanti sistemnya. Seperti kalau di Jogja itu dulu kemarin tahun lalu tidak ada UAN untuk SD, SMP. Kemudian ternyata untuk masuk ke SMA juga banyak mengalami kendala. Kemudian tahun depan direncanakan ada UASDA, ujian akhir daerah, untuk bisa digunakan siswa untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Apapun itu nanti sistemnya, bagaimanapun itu nanti sistemnya, peran guru matematika akan tetap sama. Perannya akan tetap sama kepada siswa, yaitu memberikan pembelajaran kepada siswa, pembelajaran matematika secara benar. Salah satunya bisa melatih mahasiswa untuk berpikir logikanya secara matematika itu benar. Selain konsep-konsep yang perlu diketahui dalam matematika. Kita belum tahu apakah yang kompetisi asesmen atau apa itu tadi yang menyelenggarakan apakah nasional ataukah nanti itu provinsi ataukah itu nanti kota, kabupaten atau masing-masing sekolah. Saya kira tetap akan sama. Peranan guru dari guru matematika ya ajarkan saja matematika sebagaimana seharusnya mengajarkan matematika sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Saya kira hanya itu. Kalau UN mungkin Bapak Ibu guru mempersiapkan siswa dengan ngedrill soal-soal yang mirip-mirip dengan UN. Ya bisa saja untuk yang asesmen atau apa itu tadi sebetulnya juga sama kan, UN itu juga untuk melihat seberapa jauh, seberapa besar, seberapa banyak siswa itu menguasai materi yang sudah disampaikan. Jadi itu kan hanya alat.
prosesnya saya kira akan tetap sama saja. Kita memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran matematika yang benar. Nah, saya kira seperti itu. Tidak akan tergantung dari sistem akhirnya nanti seperti apa. Saya kira seperti itu. Nggih, matur nuwun Pak. Pertanyaan kedua tentang kami juga kesulitan ketika harus melakukan penelitian tindakan kelas terkait peserta yang hadir pada pembelajaran, apalagi harus melakukan kegiatan siswa. Mungkin yang dimaksud Bu Rini di dalam pembelajaran di sini, penelitian di sini penelitian tentang subjek matematik, bukan Oke. Mbak Yunita, tolong dicatat siapa yang sekarang saya beri satu yang raise hand, yang angkat tangan, monggo. Mudah-mudahan saya bisa mendeteksi siapa yang angkat tangan. Kalau ada yang mau angkat tangan, silahkan. Ada nggak Mbak Yunita yang angkat tangan? Oh, ini satu. Siapa Mbak Yunita? Tolong dicari. Saya tahu gimana ngecek. Ini Mbak Andika Wahyu Ferdiansyah. Mas Danang tolong. Andika Wahyu Ferdiansyah. Silakan. Halo. Iya. Mas Andika, oke, silakan. Iya, Pak. Terima kasih ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Resen dulu ya, oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut saya ini kesempatan yang sangat langka. Saya di pertemuan pertama hari ini, saya utamanya sangat concern pada bagian yang pertama tadi. Sudah terdengar, Pak? Mohon maaf. Halo? Ya. Monggo. Ya, saya sangat tertarik sebenarnya untuk semua bagian pembelajaran topik yang pada hari ini itu sangat tertarik, tapi saya lebih concern terhadap yang bagian pertama tadi, yaitu pembelajaran matematika di revolusi industri 4.0, yaitu penggunaan machine learning dalam pembelajaran matematika. Mungkin saya sebenarnya dari dulu saya ingin belajar machine learning tersebut, tapi saya coba-coba kok masih banyak kebingungan. Penerapan yang rincinya ketika diterapkan itu nanti seperti apa ya? Terkait dengan machine learning atau sejenisnya seperti itu dalam pembelajaran matematika di revolusi industri 4.0 ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, monggo Pak Badar. Jadi sebenarnya mesin learning itu kan membuat mesin itu belajar. Jadi kalau dulu itu, kalau secara statistik itu ya, orang dibuatkan, jadi kalau ada masalah, itu untuk menyelesaikan kita asumsikan ada model yang cocok dengan masalah itu. Jadi model driven. Tapi kalau dalam machine learning itu pemodelan berbasis data. Jadi datanya itu akan berbicara sendiri untuk mendapatkan model. Jadi kita nggak tahu modelnya, tapi model itu dibangun berdasarkan data yang kita dapatkan. Jadi model data driven. Kalau dulu artinya data driven ya. Kalau dulu kan model driven. Jadi misalnya kita akan melihat di satu toko itu
akan dilihat siapa saja pelanggan yang akan membeli satu produk. Nah, di situ ada contoh-contoh bahwa orang begini akan membeli, yang begini tidak gitu. Nah, dari situ itu akan dibuatkan model misalnya kalau dia ASN golongan 3 akan membeli. Nah, itu kan artinya sebelumnya nggak ada itu bentuk itu. Jadi berdasarkan model itu ini. Jadi kita membuat pengalaman dari data-data yang ada itu. Jadi kalau ada orang di bank itu kan ada juga yang mengajukan kartu kredit. Nah, itu kan tidak semuanya akan diterima. Nah, diterimanya itu berdasarkan pengalaman yang ada. Dari pengalaman yang ada itu data training, kemudian ada model. Nah, model itu akan diterapkan pada ada data baru seperti apa gitu. Ya, mungkin sedikit bayangan tentang mesin learning yang bisa kita contoh aja yang sederhana seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Oke. Mungkin kalau bisa saya tambahkan tentang mesin learning. Ya. Jadi mesin learning itu tadi disampaikan kita belajar dari data gitu. Contohnya begini. Kita gunakan untuk memprediksi apakah kalau kondisi hari ini itu akan hujan atau tidak. Itu kan kita melihat dari data-data sebelumnya. Oh, kalau temperatur udara sekian, kelembaban sekian, dan sebagainya gitu ya. Data itu dilatih, tadi yang disampaikan oleh Pak Bandar, dilatih untuk membuat sebuah model, sehingga nantinya pada saat model itu digunakan untuk memprediksi. Jadi sejauh mana prediksinya itu tingkat kebenarannya berdasarkan pada training tadi, pada pelatihan tadi. Nah, setelah data itu dilatih kemudian menjadi sebuah model yang dalam established gitu ya. Nah, kemudian digunakan untuk memprediksi yang sesungguhnya, hari ini nanti akan hujan. Oh, hari ini ternyata justru panas ngentang-ngentang dan seterusnya gitu. Jadi kira-kira mesin learning itu dia belajar dari data yang sebelumnya ya, mempunyai model yang digunakan untuk memprediksi. Nah, pembelajarannya itu biasanya dasarnya adalah jaringan saraf tiruan, seperti kita belajar seperti kita belajar itu kan kita menggunakan saraf dalam belajar itu. Nah, itulah yang dimodelkan di dalam mesin learning. Kira-kira gitu, Mas Andika. Tambahan dari saya. Iya, Pak. Terima kasih. Boleh satu lagi kita lagi mau tanya. Boleh. Yeah. Terima kasih. Berarti itu saya kalau menafsirkan mirip dengan uji statistik, tapi itu bersifat dinamis itu. Nah, bukan. Ada batasnya nanti. Jadi dalam mesin learning itu uji statistik tidak berlaku. Jadi yang berlaku itu adalah kebaikannya diukur biasanya dengan MSE atau RMSE atau MAPE. MAPE, ya. Jadi makanya bedanya itu kalau kita menyelesaikan masalah misalnya ya, saya memodelkan penjualan itu kita punya model regresi, itu berarti modelnya sudah matematiknya sudah disiapkan gitu. Jadi kalau analoginya itu kalau model driven itu kalau saya beli baju itu Mas ya, itu saya beli yang ukuran SML sudah ada. Jadi kalau saya pergi ke toko, saya hanya cocok M atau L atau S. Tapi kalau data driven itu saya pergi ke penjahit. Badan saya itu diukur, jadi lekuk-lekuknya itu nanti semuanya pas. Jadi baju yang dibuat itu berdasarkan ukuran yang saya datang gitu. Jadi
modelnya seperti apa kan belum ada dulu gitu. Kalau yang model SML itu kan semuanya sudah fix dulu gitu. Jadi di sini tidak kenal. Jadi kalau dalam statistik yang inferensi itu kita selalu berpikir berlaku umum. Tapi di sini karena biasanya hanya data tertentu, hanya berlakunya itu adalah lokal. Jadi misalnya satu perusahaan, itu misalnya model di Toyota itu ya sudah berlaku di Toyota aja, tidak berlaku yang lain-lainnya gitu. Kalau dulu kan berbeda, dulu pendekatannya bisa di Toyota, bisa di Suzuki, bisa di Honda kan gitu. Kalau ini biasanya hanya lokal aja Mas. Dan juga mesin learning itu sekarang disebut juga modern prediction gitu. Prediksi modern itu sekarang istilahnya juga. Oke, saya kira sebelum kita menggunakan itu harus ditetapkan dulu ujinya yang digunakan atau model enggak. Jadi hanya nanti di data testing itu kalau nanti yang data baru itu prediksi benar dikurangi yang kesalahannya itu yang akan diukur dengan MSI itu aja atau MAPE-nya. Tidak ada uji statistik yang digunakan. Oke, saya kira cukup waktu untuk tanya jawab. Kalau ada tanya jawab lagi, mungkin bisa dikirimkan ke panitia yang sudah ada di sini. Jadi terima kasih kepada Profesor Subanar, Profesor Rini, Profesor Salma, Bu Dr. Lina Aryati, Dr. Atok Zulianto yang telah memberikan dan Pak Dr. Pekik Nurwantoro yang telah memberikan materi pada pagi dan siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan insya Allah kita jumpa lagi besok pagi. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.